Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan tentang tugas topik 1.3.G, ruang kolaborasi modul 1.3 kelompok 1, di mana fasilitator kami yaitu Ibu Luluk Wulandari dan pengajar praktik Wahyu Nurlinawati. Untuk kelompok kami terdiri dari calon guru penggerak. Yang pertama ada Agus Supriyanto, STSkom. Kemudian yang kedua ada Yogi Pranata Asyanto, SPD. Yang ketiga ada Irfan Nisai, SPD. Yang keempat Iin Purwaningsih, SPD. Dan yang kelima saya sendiri yaitu Lailatul Aziza, SPD. Baik. Sebelumnya di sini saya akan membacakan tentang pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah fondasi utama dalam bentuk generasi masa depan yang lebih baik. Lebih dari sekedar pengetahuan akademis, karakter mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, empati, dan kerjasama. Inilah yang membimbing anak-anak menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana, menciptakan hubungan yang sehat, dan membangun kepemimpinan yang beretika. Pendidikan karakter tidak hanya membentuk individu yang kuat moralnya, tetapi juga masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Mari bersama-sama memberikan perhatian pada pendidikan karakter untuk membentuk generasi masa depan yang berintegritas dan berdaya saing dan berdaya tahan. Nah, untuk tugas kali ini kami mengangkat visi terwujudnya generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap bersaing di masa depan. Kenapa demikian? Baik, yang pertama, berkarakter profil pelajar Pancasila yaitu berarti memiliki karakter yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Karakter tersebut adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini berarti mampu menghargai dan memahami keberagaman, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang ketiga, bergotong royong. Artinya mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya ada mandiri, artinya mandiri dan percaya pada diri sendiri. Yang berikutnya bernalar kritis. Ini artinya mampu berpikir kritis dan analitis. Dan ada kreatif, artinya menjadi kreatif dan inovatif. Nah, untuk siap bersaing di masa depan ini sendiri berarti bersiap untuk bersaing di masa depan yang mencakup memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang berubah dengan cepat. Oke, untuk pembentukan Jogja Prakarsa Perubahan yang kami angkat yaitu mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Untuk bagian buat pertanyaan utama, pertanyaannya yaitu mengapa perlu mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu
dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu dengan berdiskusi bersama kepala sekolah, guru, murid, wali, atau orang tua murid tentang program untuk mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid? Yang kedua, apakah ada yang memiliki pengalaman sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana realisasi penerapan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan? Untuk daftar tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan pihak lain yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua, melakukan berbagai praktik baik dengan berkolaborasi dengan sekolah lain atau pihak lain. Terus yang ketiga, melaksanakan penguatan penerapan profil pelajar Pancasila secara konsisten dan selalu dengan evaluasi serta refleksi kegiatan. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya harapkan akan terjadi ketika karakter profil pelajar Pancasila sudah tercapai? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan karakter profil pelajar Pancasila agar peserta didik siap bersaing di masa depan? Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut praktik baik penerapan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang diperlukan dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama melalui mulai menerapkan pembiasaan yang diharapkan memberikan efek yang baik untuk perbaikan karakter murid. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki adalah semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah dan konsistensi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, membuat gambaran diri saat mencapai tujuan dan mendokumentasikannya untuk motivasi dalam kegiatan selanjutnya. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa strategi yang dapat dilakukan agar pembelajaran berpihak pada murid dan menyenangkan untuk mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap bersaing di masa depan? Yang kedua, apa kegiatan yang dapat dilakukan secara rutin agar pembelajaran berpihak pada murid dan menyenangkan untuk mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap bersaing di masa depan? Yang ketiga, siapa saja yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut? Yang keempat, apa target keberhasilan dalam kegiatan tersebut? Untuk daftar pertanyaan dan penyelidikan, daftar tindakan dan penyelidikannya dapat dilihat pada tabel daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, ada siapa saja yang dilibatkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut? Yang kedua, siapa yang menjadi pengontrol kartu kendali kegiatan tersebut? Yang ketiga, siapa yang mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan tersebut? Nah, untuk daftar tindakan dan penyelidikannya bisa dilihat pada tabel ya. Ada kolaborasi, kemudian wali kelas yang berperan aktif sebagai kontrol kendali, terus ada semua guru yang mengevaluasi dan merefleksi bersama hasil dari kegiatan tersebut. Nah, di sini ada umpan balik, ada pertanyaan dan jawaban, di mana pertanyaan yang pertama adalah apakah semua nilai dari profil pelajar Pancasila akan dikuatkan dalam visi tersebut?
Kemudian ada pertanyaan, apakah ada tindakan represif atau punishment dari tindakan yang dilakukan oleh Bu Aziza? Bentuk pengendalian sosialnya seperti apa? Di sini kebetulan terkait dengan kasus karakter siswa yang sulit mengendalikan tutur kata. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada aset atau kekuatan apa yang dipunyai untuk bisa mewujudkan visi generasi yang siap bersaing di masa depan? Di sini ada jawaban dari Pak Agus Supriyanto terkait asetnya, di mana yang pertama salah satu aset kekuatan yang dimiliki tingkat SMK tentang keterampilan praktisnya mereka. Terus masih lanjutan dari jawaban Pak Agus Supriyanto di bidang SMK. Selanjutnya ini jawaban pada tingkat SMA terkait aset utama penetapan visi ini. Terus juga ada aset utama pada tingkat SD dan SMP, di mana visi yang kami angkat itu mencakup semua tingkatan dari SD, SMP, SMA, karena siap bersaing di masa depan. Untuk tingkat SD, itu berarti masa depannya untuk menuju ke SMP. Yang SMP, masa depannya berarti untuk menuju ke tingkat SMA atau SMK. Nah, yang SMA berarti masa depan untuk menuju tingkat kuliah atau bekerja. Nah, saat itulah siap bersaing harus ada pada diri seluruh peserta didik lulusan sekolah yang menggunakan visi ini. Seperti itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.